Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Aprila Trivena. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini tanggal 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Kristen Penabur Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pada kesempatan kali ini saya mengajar dengan materi karya seni rupa 2 dimensi dengan subtema desain motif batik di kelas 10 seni rupa. Adapun metode yang saya gunakan adalah project based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anakku sekalian. Baik semuanya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita renungan terlebih dahulu ya. Silakan yang bertugas hari ini. Siapa? Silakan nak maju ke depan. Oke, teman-teman mari bersatu dalam emosi yang nomor 1 ayat 19 sampai. Teman-teman mari kita bersatu dalam ayat. Tuhan Yesus, sekarang kami belajar Tuhan, bimbing kami agar kami paham dan mengerti materi. Ya. Terima kasih Desi. Silakan duduk kembali. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Semuanya masuk. Oke. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Ya, anak-anakku sekalian, materi karya seni rupa 2 dimensi berupa desain motif batik merupakan materi kita yang akan kita bahas pada hari ini bersama anak-anakku sekalian. Ya. Benar menyatakan buat anak-anak sekalian sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa cakepnya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Pergi berbelanja ke pasar. Saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Oke ya, kalian ibu ya dan semuanya kita itu sama-sama belajar anak-anak. Bukannya yang sudah tua begini pun juga sampai sekarang belajar. Apalagi kalian sebagai anak-anak yang masih muda pasti mau lebih giat lagi belajar ya. Nah, hari ini anak-anak, Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian, refleksi kita minggu lalu, pertemuan yang lalu, kira-kira apa? Ya, silahkan. Desain motif batik, Bu. Oke. Nah, jadi anak-anak itu tadi ya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari pemanfaatan batik itu sangat-sangat berguna ya dan terus melekat ya di situ ya, dan diharapkan itu kaum muda atau kalian kalayak remaja, muda-mudi, anak muda zaman sekarang masih tetap mencintai yang namanya batik itu ya. Oke. Nah, hari ini kita masih membahas tentang desain motif batik yang dimana anak-anak minggu lalu sudah membuat desainnya dalam bentuk desain, dan sekarang anak-anak
ya, dalam bentuk digital, ya kan? Oke. Ya, PKBN 2K-nya yaitu tentang kesabaran dan ketekunan. Ya, sama banget ya dengan renungan kita pada hari ini tadi, ya, bahwa kita diajarkan untuk sabar, diajarkan untuk tekun, ya. Demikian juga ketika kita membuat batik, ya. Orang-orang zaman dulu ya menggunakan batik itu atau membuat batik, membuat batik itu mereka diperlukan sekali yang namanya kesabaran dan ketekunan. Demikian juga anak-anak di sini. Kita dari pembelajaran batik, kita juga belajar tentang arti sabar, arti ketekunan itu. Ya. Tidak kalah juga dengan profil pelajar Pancasila, bahwa kita diharapkan menjadi anak-anak yang kreatif. Nah, capaian pembelajaran hari ini apa anak-anak? Ya, Bu Fena minta Stefani untuk membacakan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Stefani. Capaian pembelajaran pada hari ini, pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai format gambar sesuai fungsinya dengan baik. Kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai format desain gambar sesuai fungsinya. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan ekstensi desain gambar sesuai fungsinya. Dan terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan produk desain motif batik dengan percaya diri. Ya, anak-anak, sebelum itu kita akan lanjut dengan melihat video ya. Kita sudah siapkan video. motif apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Itu namanya motif Megamendung. Dari mana? Megamendung. Dari mana? Dari Cirebon, Bu. Dari Cirebon. Terima kasih ya untuk jawabannya tadi ya. Ya, benar. Anak-anak, dalam sebuah batik motifnya tadi disebutkan bahwa itu merupakan motif Megamendung. Itu kita perlu yang namanya desain terlebih dahulu sebelum kita membuat batik. Ya, desain motif batik dari Jawa, dari Cirebon ya. Mengapa temanmu tadi menyampaikan, oh ini Cirebon? Karena itu memiliki ciri khas masing-masing setiap daerah. Ya. Nah, dan setiap daerah itu memiliki desain motif batik. Coba desain motif batik. Kira-kira apa desain itu? Ya. Desain itu rencana yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian desain adalah proses perencanaan atau perencanaan suatu objek dengan tujuan agar objek yang dibuat memiliki fungsi, memiliki nilai estetika
singkat dan bermanfaat bagi manusia. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya tentang desain itu. Mempelajari desain motif batik memiliki urgensi tinggi bagi pengrajin batik karena motif merupakan identitas unik ya. Tadi Bu Vena sudah sampaikan bahwa semuanya itu pasti memiliki keunikan sendiri-sendiri ya setiap daerah. Ya, dari setiap karya batik. Desain motif batik yang indah dan menarik dapat menjadi daya tarik utama bagi pelanggan dan pasar, meningkatkan daya jual produk batik itu sendiri. Gitu ya. Jadi desain batik itu sangat-sangat penting ya anak-anak ya. Jadi mohon nanti ketika anak-anak membuat desain motif batik itu anak-anak berikan karya yang terbaik ya. Baik itu nanti akan dibawa. Nah, ini jadwal perencanaan yang anak-anak sudah buat ya minggu lalu ya. Anak-anak sudah buat seperti ini jadwal perencanaannya. Kegiatannya meliputi discovery, penentuan ide, membuat desain, penerapan pada produk, desain digital ataupun presentasinya. Anak-anak pasti setiap kelompok sudah mempersiapkan itu dengan baik ya. Lanjut, nah ini nih tugasnya. Kalian diminta untuk membuat desain motif batik untuk karya yang kalian pilih dalam bentuk digital dengan tema tetap yaitu remaja berkarya. Nah, minggu lalu anak-anak ada yang memilih sebagai menjadi poster atau anak-anak ada yang memilih batik itu dijadikan sebuah karya pakaian fashion gitu, ada yang ke sepatu atau mungkin ada yang dalam sebuah lukisan seperti itu ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak silakan berkelompok dengan kelompok kalian masing-masing. Tugasnya. Nah, ini nanti anak-anak silakan bisa mengunduh ya dari link yang sudah Ibu siapkan. Makasih Pak. Isi Pak. Saya mau pinjam komputer ya Pak. Silakan. Makasih Pak.
kali ini kita mau bikin apa ya, poster, bisa dibilang poster yang tentang kita bilangnya adalah warisan Nusantara. Jadi ada dua macam motif batik. Yang satu kayak gunung, yang bawahnya kita lihat di Google ada motifnya seperti ini. Terus ini juga sebenarnya dari batik, tapi kita hanya ambil bawahnya aja. Terus kenapa kita namain poster ini warisan Nusantara? Karena ya di Indonesia kan ada banyak banget motif batik dan ya itu merupakan original dari Indonesia dan itu yang pantas dilestarikan para remaja sekarang dan semua orang yang ada di Indonesia wajib melestarikan batik-batik dari Indonesia sendiri. Ada yang mau bertanya? Dari karya itu motivasi, maksudnya kayak di balik poster itu kayak ada pengen membuat apa, Pesan moralnya. pesan moralnya. Ya tadi seperti saya bilang ya, kan maksudnya di Indonesia ada banyak beragam banget motif batik. Nah itu kita tuangin ke sini sebagiannya aja. Maksudnya kalau Indonesia tuh ada banyak banget motif batik dan kita pengen remaja Indonesia tuh yang melestarikannya menjadi sesuai dengan era zaman sekarang. Terima kasih. Jadi kami dari kelompok ini mengambil jenis batik yaitu batik kaum. Batik kaum yang berasal dari Jogja yang punya arti kesempurnaan, kemurnian dan kesucian. Oke, ini salah satu lagi. Ya, ini dia motifnya secara digital seperti ini nanti baru kita aplikasikan di sini. Lihat ya. Ya, lihat dari sini aja. Ya, ini dia. Ini motif kaum teman-teman. Nah, judul ya, judul ini adalah Nusantaraku Beragam. Mengapa itu ya? Memilih temanya itu. Kenapa kita bilang Nusantaraku Beragam? Karena ini salah satu motif batik yang ada di Indonesia ini dan ini tuh mudah untuk dibuat. Jadi kita sebagai remaja mudah untuk bisa melestarikan ini salah satunya. Motifnya karena ya motifnya cuma ini bisa buat kayak daun. Itu kayak daun gitu, itu gampang dibuatnya, jadi kita bisa lestarikan. Nah, kita sebagai remaja saat ini kan kita masih bersekolah, kita juga udah dibantu sama sekolah di setiap hari Jumat menggunakan batik. Jadi kita harus tetap membudayakan itu, menggunakan batik. Kita harus tetap semangat lah melestarikan kebudayaan Indonesia ini guys. Gitu guys. Satu lagi ya, berarti kelompok yang tadi. Terima kasih. Dari kelompok kita membuat sebuah program nggak sih? Ya poster lah, poster yang sama aja sebenarnya judulnya kayak temanya remaja berkarya. Di dalam poster ini isinya ada beberapa remaja yang sedang membuat batik. Nah batik itu tadi yang dipresentasikan oleh kelompok LWI ya bersama di Nusantara juga. Terus zaman sekarang kan kayak anak-anak remaja-remaja itu pada remaja itu kebanyakan pada memakai baju yang mini batik lah, dan dari poster ini kita ingin membagikan rasa kalau misalkan remaja itu harus tahu, harus bisa atau minimal mengenal lah batik itu kayak apa di Indonesia. Oke, terima kasih ya. Jadi ini mengajak ya, para remaja untuk lebih mencintai batik lagi. Terima kasih. Nah, kalian sudah mengumpulkan di drive yang Bu Vena sudah berikan kepada anak-anak ya. Nih, yo, silakan. Di sini ada
kalian membuat karya? Jadi teman-teman, kita itu harus membawa suatu pesan, kita harus membawa bahwa mengingatkan bahwa kita itu sebagai anak Indonesia itu kita harus menghargai karya-karya yang sudah dibuat oleh leluhur kami dulu. Salah satunya adalah batik. Nah, bagaimana cara kita menghargai karya yang sudah dibuat oleh leluhur kami? Itu dengan cara kita menggunakan batik pada hari Jumat. Dan batik ini sangat beragam. Jadi dengan kita melakukan hal tersebut, kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, jadi warisan batik Indonesia itu bisa diaplikasikan ke sepatu ini terus menjadi fashion yang bisa kita pakai sehari-hari. Nah, anak-anak, adakah yang tahu pesan moral kita pada hari ini apa? Pembelajaran kita atau refleksi kita pada hari ini? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Jadi belajar hanya belajar. Oke, silakan Sebastian. Ya, apa sih refleksi kita pada pembelajaran kali ini? Iya, ya. Refleksinya sih sebenarnya simpel aja teman-teman, kita sebagai anak muda yang notabene kita adalah penerus bangsa, jadi kita harus tetap bisa menjaga kelestarian negara kita sendiri gitu loh, jadi kita nggak kalah sama negara lain. Ya. Ada lagi pesan moralnya kalian atau Whitney yang bisa? Tadi dalam kelompok kalian kayaknya kalian sudah mengajak nih teman-teman itu bisa menjadikan refleksi atau pemahaman pada pembelajaran. Ya, kalian. Ya, kalian silakan. Jadi sebenarnya bersama saya dikatakan oleh Presiden, kita sama muda nggak boleh lupa budaya sendiri, warisan memorial adalah satu juga. Indonesia bukan negara yang beragam, harus menjadikan suatu hal yang sangat kenal di dunia yang saya lupa. Ya, baik. Thank you, Karya. Ya karena temanya dulu waktu itu saya cuma pengen nyampein aja sih kalau ya pokoknya sekarang kan kreatif, berarti itu bisa dibikin menjadi sekreatif kalian kan sangat keren ya kalian, dan berarti itu ya indah buat dipakai. Dan apa yang aku dapat ya kain itu kan ada kayak yang bilang itu kalau berkain kain tuh ada macam ragamnya. Kain Nusantara tuh ada fungsinya sendiri, ada kecantikannya sendiri, dan itu yang membuat Nusantara, membuat Indonesia itu kayak gak kalah kerennya sama kerajinan-kerajinan yang di luar sana. Terima kasih bahwa Indonesia ya itu sangat kaya banget ya Bumi ya. Thank you. Dan kekayaan Indonesia perlu terus kita lestarikan. Terkadang kita remaja lebih senang dengan budaya-budaya luar sana, tetapi mari kita mencintai budaya Indonesia sendiri. Yaitu warisan nenek moyang kita adalah salah satunya batik. Ya, oke. Cukup di sini pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Yuk, silakan untuk disiapkan. Sedawis. Iti. Okay, God bless you too. See you next time. Dah.